Oke, baik. Pertemuan ini kita akan bahas tentang beberapa distribusi peluang diskrit, gitu ya. Baik, mungkin tidak saya share screen ya, tapi agak saya perbesar gitu, supaya nanti bisa mudah kita eksplorasinya. Beberapa distribusi diskrit, diantara yang pertama itu yang paling sederhana. Jadi kalau kita kejadian antara iya dan tidak, gitu ya, antara berhasil tidak berhasil, antara menang dan kalah, nah itu semua kejadian seperti itu disebut dengan kejadian Bernoulli, kan gitu ya. Tentunya kita ngetos kan itu ya. Hanya ada 2 kemungkinan ya. Tapi kalau dadu enggak, karena kan di sana ada 6 kemungkinan ya. Jadi di sini yang penting kemungkinan terjadinya itu hanya ada 2. Kan itu dia, antara iya dan tidak, kalah atau menang, berhasil atau tidak berhasil begitu. Nah, kalau ada sebuah eksperimen yang bentuknya seperti itu, maka ini disebut dengan distribusinya nanti disebut dengan distribusi Bernoulli, ya. Contohnya di sini adalah pengotosan koin. Jadi kalau koin kita tos, dari situ kan munculnya kan ada 2 kemungkinan kan itu ya, gambar atau angka. Tinggal nanti distribusinya apa, X-nya, peubah acaknya itu menyatakan apa gitu ya. Jadi kalau X-nya menyatakan muncul gambar, ya berarti X-nya sama dengan 1. Kalau angka muncul, ya berarti dia X-nya sama dengan 0. Jadi simbolnya adalah 0 dan 1 jadinya, karena gagal dan tidak gagal gitu ya. Gagal berhasil, 0, 1. Begitu dia. Nah, distribusi Bernoulli ini notasinya biasanya seperti ini. Ini simbol, ada tanda apa di sini? Ya beginilah, apa ini tanda apa? Ini maksudnya X berdistribusi. Tanda ini berdistribusi ya. X berdistribusi Bernoulli dalam kurung P. Dalam kurung P ini artinya nilai peluangnya. Ya tadi walaupun antara gagal dan berhasil itu ya dan tidak itu 01, tapi bukan berarti peluangnya 50-50 ya. Bisa aja peluangnya 40-60 dan sebagainya. Jadi P ini adalah nilai peluangnya. Gitu. Jadi kalau dia Bernoulli maka kita nulisnya gini, X berdistribusi Bernoulli. Ini menuliskannya. X berdistribusi Bernoulli dalam kurung P. P ini parameternya dan parameternya itu adalah nilai peluang berhasilnya begitu. Nah, maka fungsi peluangnya ini ditulisnya ya. Jadi Bernoulli dalam kurung P atau bisa aja Fx begini ya kan. Ada juga Bernoulli PA dalam kurung P begitu ya. Sama dengan Fx ya kan. Dan Fx itu karena dia diskrit dia bersyarat ya. Dia akan sama dengan P kalau X-nya sama dengan 1. Ini masih sangat sederhana. Dan dia akan sama dengan 1 kurang P, artinya sisanya ya, untuk X yang sama dengan 0. Gitu. Nah, yang menariknya di sini adalah bagaimana dengan ekspektasi dari X atau mu X-nya sama sigma kuadrat X atau variansnya ya kan. Nah, kita akan mencoba mencari itu. Nah, ini yang penting. Oke, ini kalau ekspektasi X, ini nggak ada masalah ya, ini udah dikerjain semuanya nih. Jelasin aja sedikit sini ya. Nah, ekspektasi mu X itu kan ekspektasi X, udah tahu semua ya. Ini sama dengan sigma X Fx, sedangkan X-nya itu kan hanya 2, 0 dan 1, berarti 0, F0 ditambah 1 kali F1, ya kan? Yang ini udah jelas 0, maka ini tinggal F1. Sedangkan F1 itu sama dengan P. Gitu ya. Berarti rata-ratanya adalah sama dengan nilai peluang itu sendiri. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk variansnya bagaimana? Nah, varians itu kan kita butuh ekspektasi dari X kuadrat. Ini ya kan? Maka yang pertama kali kita kerjakan adalah mencari ekspektasi dari X kuadrat ini. Nah, ekspektasi dari X kuadrat ya kita gunakan definisi ekspektasi itu sendiri, tinggal dikuadratin. Dan ini karena hanya 0 dan 1, ya kembali lagi ya, 0 kuadrat ini pasti nilainya 0 yang di sini. Sedangkan 1 kuadrat ini pasti sama dengan F1 dan dia adalah sama dengan P itu sendiri gitu ya. Nah, kita baru bisa mencari nilai variansnya. Ingat definisinya, varian itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, mu-nya tadi adalah P, berarti P dikurangi P kuadrat ya. P kurangi P kuadrat ini kalau kita
faktorkan, maka jadi P dikali 1 kurang P. Ingat, 1 kurang P itu kan apa namanya, sisanya ya, apa istilahnya, bukan sisanya sih, peluang impulsnya gitu ya. Berarti kan, nah di sini disimbolkan dengan Q biasanya. Jadi Q itu adalah 1 kurang P. Maka variansnya itu adalah hasil kali dari peluang berhasil dengan peluang gagal gitu ya. P kali Q gitu ya. Itu variansnya. Oke. Ini masih belum ada hal yang sulit saya pikir ya, masih hal yang sangat sederhana, Bernoulli karena fungsinya juga masih sangat sederhana. Nah, ini contohnya misalkan begini. Jadi diketahui peluang hasil tes COVID itu negatif adalah 98%. Jika X menyatakan hasil tes COVID-19 itu positif, nah ini kan berarti X itu berdistribusi Bernoulli ya. Tapi Bernoulli-nya, sorry, ini oke, agak sedikit berisik ini dari mana? Mute dulu semuanya. Oke, kita mute dulu semua ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti di on-kan atau di unmute. Oke, baik. Ini kasusnya. Jadi harus hati-hati bahasanya. Di sini kan yang diketahui peluang negatif ya. Peluang hasil tesnya itu negatif 98%. Sedangkan X-nya menyatakan hasil tes nilainya positif. Hasilnya adalah positif. Nah, karena positif berarti kan kebalikan dari sini. Sehingga parameter P-nya itu adalah 2%-nya ya, P-nya. Sehingga kalau kita nyatakan berarti kejadian X ini adalah kan antara positif dan negatif gitu ya. Berarti kan hanya ada 2 kemungkinan, tidak mungkin ada di tengah-tengah. Berarti X itu distribusinya adalah Bernoulli dalam kurung 0,02 atau 2% itu tadi. Ya kan? Nah, di mana X sama dengan 1 kalau hasil tesnya positif dan X sama dengan 0 kalau hasil tesnya negatif, gitu ya. Nah, kalau kita buat fungsi peluangnya yang seperti ini, Bernoulli dalam kurung 0,02 itu atau langsung sama dengan Fx boleh juga sama dengan dalam fungsi bersyarat ya, 0,98 untuk X0, 0,02 untuk X sama dengan 1. Nah, tadi kan sudah kita tahu ya, rata-ratanya berapa? Rata-ratanya sama dengan peluang positif berarti 0,02. Berapa variansnya? Variansnya tinggal dikalikan antara peluang positif dengan peluang negatifnya gitu ya. Berarti 0,0196 begitu ya. Oke, ini masih sangat sederhana. Kita lanjut ke distribusi selanjutnya. Nah, distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini pengembangan dari kasus Bernoulli. Kalau Bernoulli tadi kan ada koin ditos kali sudah selesai ya, antara ya dan tidak. Nah, ini masih iya dan tidak, tapi pengetosannya itu dilakukan berulang-ulang sampai sebanyak N kali. Nah, kalau sudah seperti itu kasusnya, maka dia bukan lagi Bernoulli karena dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Jadi kalau sekali pengujian ternyata hasilnya hanya 2 kemungkinan ya dan tidak atau berhasil tidak berhasil, itu distribusinya Bernoulli. Sedangkan kalau kejadian itu dilakukan berulang-ulang sampai N kali, maka nanti jadinya distribusinya berbeda. Nah, di sini disebut dengan distribusi binomial. Nah, gitu ya. Misalkan X begini, biasanya X itu menyatakan banyak, misalkan kejadiannya kasus tos pengotosan koin ya tadi ya. Misalkan X itu menyatakan banyaknya muncul gambar dari pengotosan sebanyak N kali. Nah, N kali ya. Berarti kan X ini itu berarti karena sebanyak N kali berarti X itu kan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai Xn gitu ya. Nah, sedangkan setiap X-nya ini itu adalah pengetasan koin yang kesekian kalinya gitu ya, XI itu. Nah, kita tahu bahwa X1, X2 sampai Xn ini distribusinya adalah Bernoulli dengan peluang P. Kan itu dia. Nah,
Kalau ada kejadian seperti ini, maka X ini distribusinya adalah binomial. Ya, X berdistribusi peluang binomial. Simbolnya apa ini dia ya? Jadi ada tambahan. Jadi di sini hurufnya cukup B. Jadi kenapa Bernoulli ditulis? Karena memang tidak ada simbol khusus untuk Bernoulli. Sedangkan B itu biasanya lebih dikenal untuk distribusi binomial, gitu ya. Makanya X berdistribusi B dalam kurung NP. Nah, ini parameternya ada dua, yaitu N dan P. N itu menyatakan banyaknya pengetosan atau banyaknya eksperimennya, pengulangannya, sedangkan P itu adalah peluang berhasilnya di setiap kejadian gitu ya, setiap pengetosan kalau di koin tadi gitu. Nah, bagaimana fungsi distribusi peluangnya? Kalau Bernoulli BNP itu fungsinya ini ya. Bernoulli binomial NP itu sama dengan FE. Ini dia ya. Kombinasi NX dikali peluang E, peluang dikali P, P itu peluangnya ya, dikali dipangkatkan X dan dikali peluang inverse-nya ya, dipangkatkan N kurang X gitu ya. Sedangkan X-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di mana Q di oh iya. Oke. Dan Q-nya itu adalah 1 kurang P, begitu ya. Nah, ini distribusi binomial. Kayaknya ini sering ya, kalau di sekolah-sekolah itu nanti kan ada yang dikenal dengan segitiga Pascal, itu nanti ada hubungan dengan binomial ini ya. Segitiga Pascal itu ya. Terus apa lagi? Ya, di segitiga Pascal biasanya, atau di aljabar, faktorisasi aljabar yang pangkat N itu nanti akan ada kaitan dengan ini. Oke, sambil minum ya Bapak Ibu, saya minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan ekspektasi dari X, rata-ratanya dan variansnya? Nah, rata-rata dan variansnya itu, nah ini distribusi. Ingat tadi ya, bahwa mu X itu kan ekspektasi dari X, sedangkan X tadi itu berasal dari X1, X2 sampai Xn ya. Ya kan? Nah, ingat dalam sifat ekspektasi itu kan bisa diekspektasikan masing-masing variabel masing-masing seperti ini. Ya kan? Berarti ekspektasi dari X1 ditambah ekspektasi dari X2 ditambah dan seterusnya. Oh, ini kurang. Sampai ditambahkan ekspektasi dari Xn. Nah, ingat X1, X2 sampai Xn ini distribusinya adalah Bernoulli. Berarti ekspektasi X1 kan sama dengan P. Sama dengan P ya. Nah, dengan P ini sendiri. Nah, berarti di sini sama dengan P ditambah P ditambah seterusnya sampai ini. Oke. Berarti ini kan P-nya ditambahkan sebanyak N kali. Makanya dia mu X-nya sama dengan NP. Begitu ya. Oke. Ini cara singkatnya, karena ingat tadi binomial itu berasal dari pengembangan dari distribusi Bernoulli gitu ya. Oke, bagaimana dengan variansnya? Variansnya juga sama, kita bisa gunakan sifat itu juga, karena X tadi adalah penjumlahan dari X1 sampai Xn. Ya kan? Nah, berarti sigma X kuadrat itu adalah varian dari X. Nah, varian dari X itu adalah varian sama juga dengan varian X1 sampai Xn ini ya. Nah, sifatnya juga sama, karena varian kan juga bentuknya berlaku sifat ini, maka kita variasikan satu-satu setiap variabelnya. Dan ingat di Bernoulli varian dari XI itu adalah sama dengan PQ, ya kan? P kali Q. Nah, berarti kan P kali Q-nya sebanyak N, maka di sini sama dengan N PQ, gitu ya. Tidak ada masalah di sini ya.
Mungkin ada muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita mencari ekspektasinya menggunakan fungsinya? Kan sebenarnya ada juga fungsinya ini, Pak. Kan itu dia ya. Ya boleh juga, kan itu dia. Nah, di sini kalau mau menggunakan ini, kita harus paham konsep itu ya. Konsep itu segitiga Pascal gitu nanti. Bisa kita eksplorasi ke sana. Sehingga nanti ketemu nanti dia ya. Boleh kita coba di sini. Ya. Kita lihat tadi fungsinya adalah ini fx-nya. Kita copy dulu. Terlihat dengan jelas tulisannya di sana Bapak Ibu PPT-nya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Lihat, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini kita coba mencari ekspektasinya menggunakan fungsinya. Kita tahu ekspektasi dari X itu, karena diskrit ya, itu kan berarti sama dengan sigma ya. Sigma, nah, di sini kan X, Fx, gitu. Nah, di sini X-nya berjalan kan, X-nya itu dari 1 sampai, dari 0 ya, sampai N. Ya kan dari 0 sampai N ya. Nah, ini itu sama dengan, kita sigmakan lagi, fx-nya kita masukkan itu kombinasi nx ya, p pangkat x, q pangkat n kurangi x. Nah, ini kalau dijabarkan bagaimana itu? Kita enter aja di bawah. Nah, penguraiannya ini, ya kalau kita masukkan satu-satu, X-nya dari 0 ya. 0, kemudian kombinasi N0 gitu ya. Berarti P-nya 0 kan itu, X-nya kan 0, berarti kan P-nya pangkat 1, jadi 1 ya, berarti Q pangkat N ditambah 1, satunya nggak boleh kombinasi N1 gitu ya, berarti PQ pangkat N kurangi 1 itu kan, ditambah kalau kita lanjutkan lagi ada 2-nya di sini berarti ya, 2 kombinasi N2 P kuadrat gitu kan, Q pangkat N kurang 2 dan seterusnya. Ini ujungnya itu adalah kombinasi N-1 atau langsung N boleh ya, dengan N berarti Q pangkat N, kok Q, P ya, ada pengalinya di sini N. Nah, yang repotnya di sini. Ini tuh sama dengan apa begitu ya? Menyederhanakan bentuk ini itu sama dengan apa? Kalau tidak ada bilangan X-nya, dia kan sama dengan sigma ini kan sama dengan P tambah Q ya. P tambah Q pangkat N begitu. Sedangkan P tambah Q itu sama dengan 1. Apakah bisa diuraikan ke sana? Nggak bisa ya. Jumlah Q
Q itu 1 kurang P. Nah, menguraikan ini, ada yang punya itu ya? Bagaimana menyelesaikan ini? Ini sama dengan apa begitu? Bisa disederhanain lagi enggak? Kita punya konsep ini kalau yang saya tahu ini, tunggu, saya kopikan ini ya. Tapi nggak ada X-nya kan, kalau tidak ada X-nya kan ini ya, kita tahu kan ini ya, dalam kurung P ditambah Q pangkat N, itu kan sama dengan sigma ini ya. Ini kayaknya kan. Ya, kalau di sekolah itu ya, kan sering ini kan ada kaitannya dengan distribusi apa namanya, segitiga Pascal itu, faktorisasi. Jadi kalau P tambah Q pangkat N itu sama dengan ini, ya kan? Misalkan kita tahu kan kalau saya punya P ditambah Q pangkat berapa kita buat? Pangkat 3. Kalau pangkat 3 berapa hasilnya? Kan P pangkat 3 gitu ya, ditambah 3P kuadrat, gitu kan? I, ya, tambah 3P Q pangkat 2. Ya, P Q pangkat 2 ya. Ya kan? Ditambah dengan Q pangkat 3. Nah, ini kalau diuraikan, ini kan sama dengan kombinasi 30, gitu dia kan. Perhatikan P pangkat 3, Q pangkat 0 ini kan. Nah, begitu kan, ditambah kombinasi, gitu kan, 3 kan itu dia, sorry. 1 P pangkat 2 P pangkat 2 Q 1 ya. Q gitu aja. Kombinasi 2 ya. P Q kuadrat gitu ya. Kan itu ya. Nah, kalau diuraikan kan begini. Satu lagi biar muat geser dulu. Harus tambah kombinasi 3 P pangkat 3 kan gitu, atau P pangkat 0 gitu ya, P pangkat 3 kan itu dia. Nah, muat juga ini. Nggak mau juga, oke lah, nggak muat dia. Oke, nah ini kan sigma ya, kalau disederhanakan kan jadi sigma seperti ini ya. Nah, itu dia. Nah, sedangkan yang di soal kita ini, di sini kan ada faktor pengalih di depannya. 0, 1, 2, dan seterusnya, 3, 4, dan seterusnya. Itu dia. Ada itu bentuk sederhananya, lupa saya. Oke, artinya apa? Ya, ini kalau artinya untuk mencari ekspektasi itu tidak mesti harus mengarah ke fungsi asalnya tadi, karena dia ada sifat, dia kan berasal dari Bernoulli, maka kita bisa mengeksplor dari yang sederhananya, yaitu Bernoulli-nya gitu ya. Kalau kita gunakan si fungsi aslinya, akhirnya kan eksplorasinya lumayan berat kan di sini. Di sini kan sama dengan NP ya, kalau tidak salah nanti. Nah, cobalah sepanjang begini kompleksnya kan ujungnya jadi N kali P, itu bagaimana jadinya itu. Nah, gitu dia. Oh, ini mungkin bisa diubah kali nggak ya? Q-nya itu kan, oh susah. Q-nya itu
1 kurang P, tapi kan dalam bentuk kurung. Oke. Begitu ya, ini informasi sederhana sebenarnya bisa, tapi sangat kompleks di sini kita butuh pengetahuan kombinatorika yang lebih detail untuk bisa menyederhanakan bentuk ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini tadi kita tidak menggunakan fungsi aslinya, tapi kita menggunakan sifatnya. Bahwa binomial itu sebenarnya tadi kan Bernoulli yang diulang-ulang sebanyak n gitu loh ya, maka kita bisa eksplorasi dari situ. Oke, nah, kita masuk ke contohnya gitu. Nah, ini masih kasus COVID tadi misalkan ya. Tadi kan di kasus pertama tadi ada kejadian COVID gitu ya. Peluangnya dia mana tadi COVID tadi? Ini tadi ya. Positifnya 2%, sedangkan negatifnya 98%. Nah, masih kasus sana. Nah, sedangkan di sini 15 orang dilakukan tes COVID-19 gitu ya. 15 orang berarti kan 15 orang itu kan ditesnya kan berulang-ulang kan, satu-satu kan dites. Ini kan nanti bisa positif, negatif, orang kedua bisa positif, orang ketiga bisa positif dan sebagainya. Nah, kalau begitu kasus kejadian kalau 15 orang melakukan tes itu bukan Bernoulli lagi, tapi maka dia menjadi binomial. Binomialnya adalah X berdistribusi B dalam kurung 15 0,02 begitu ya. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang 10 orang hasil tesnya positif? Waduh, 10 orang positif ngeri juga ini dari 15 tadi. Nah, karena dia binomial, maka kalau dia binomial, maka di sini kita udah pasti punya fungsinya ya. Karena X itu berdistribusi binomial 15 0,02, berarti Fx itu sama dengan kombinasi 15x gitu ya, dikali 0,02 pangkat X, dikali lagi 0,98 pangkat 15 kurang X gitu ya. X-nya apa? Nah, kalau didefinisikan lagi, X-nya itu kan mulai dari bukan 0 ya, tapi dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15 ya kasus di sini. Nah, sedangkan yang bertanyakan berapa peluang 10 orang hasil tesnya positif. Ingat, positif itu kan 0,02, berarti X-nya ya ditanyakan. Berarti X sama dengan 10, berarti F10. F10 itu berarti kan kombinasi 15-10 gitu ya. Dikali 0,02 pangkat 10, dikali 0,985 98 pangkat 5. Begitu ya. Pangkat 10 itu ya beginilah dia di sini, dapat dari mana ini nggak tahu. Ini kita tambahkan dulu biar enak ya ngitungnya. Mana tadi? Oke, F10 ini berarti ya kita selesaikan seperti biasa ya. Kombinasi 15-10 berapa? Itu kan berarti 15 kali 14 kali 13 ya. Kali 12 kali 11 ya. Dibagi 5 faktorial ya. 5, 4, 3, 2, ya, 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu dia. Ini kan 0,02 pangkat 10 ya, itu jangan dihitung manual, nggak ada kita pakai kalkulator. Oke, kita cari kalkulatornya. Oke. Oh, sebentar, ini saya stop share dulu. Ini Bapak Ibu. Ya, nampak yang saya share screen sini. Oke, 0,02 ya. 0,02 pangkat. Loh, kok nggak muncul 0,02-nya, salah.
02 pangkat. Kok jadi itu? Salah ini. Gimana sih? Ini tadi apa? Oh, ini dikali. Salah. Buka kurung. Nah, ini kenapa nggak kehapus? Mana ada labnya sih? Berapa nilainya? Ada yang hitung lah. Ini saya pakai kalkulator kok malah kalah canggih nih. Lalu canggih kalkulatornya malah bingung hitungnya. Clear. 5 kombinasi 10, 5 kombinasi 10, 231, Pak. Sebentar, Pak. Ini saya 0,02. Dipangkatkan 10 kan tadi ya. Ya, lumayan angkanya. Itu 1,024 ya. Pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ya. Dikali, sorry. Pangkat minus 17 ya. Itu dia. 0,98 pangkat 5. 0,98 pangkat 5. Oke. Nah, ini boleh dibulatin lah ya. 0,9039. 9039. Oke. Aku dihitung aja langsung di situ ya. Di sini kan bisa ya. Kan ini saintifik. Ada nggak kombinasi di sini ya? Ini trigonometri, nggak ada lagi yang lain. Kombinasinya nggak ada ya. Ini sudah saintifik kan? Saintifik, grammar. Clear dulu. Modulo ini login pangkat. Fungsi sini nggak banyak ya pilihannya ya fungsinya. Di samping pembagian, Pak. Gimana, Bu? Ada n faktorial. Oh, pakai n Di faktorial aja samping ya. pembagian ada n faktorial. Kalau mau menggunakan. Langsung, kita hitung pakai itu aja ya. Oke, betul. Boleh juga. Berarti gini aja caranya berarti ya. 10, berapa tadi? 15 ya. 15 faktorial gitu kan. Ya kan, dibagi. Betul itu. Mudah-mudahan nggak salah. Buka kurung. 10 faktorial. Tutup kurung. Dikali lagi. Buka kurung 5 faktorial ya. Ya, ngapain kita gitu ya. Oke, baru dikali buka kurung 0,02 tutup kurung pangkat 10 ya kan, dikali lagi 0, sini, aduh gimana ngapusnya ini, buka kurung dulu 0,98 tutup
kurung pangkat 5 sama dengan, yes, cantik lah angkanya. Memang kecil sekali ya, tadi kan untuk yang 0,02 aja pangkat minus 17 ya, udah berkurang lah, ini jadi minus 10 kan, 4,002. Ya, ya ini tadi kenapa hitungannya begini? Coba ini berapa hasilnya ini? Tuh, beda ya. Oh, ini pun hitungan cepat juga sih. Ya, artinya begini. Karena di sini kan peluang dia positif itu kan sangat kecil kali ya, 2%. Artinya kalau dari yang diminta di sini kan berapa peluang 10 orang itu positif? Ya kan berarti makin sangat kecil sekali itu terjadi. Karena kan cuma 2%, artinya kan dari 2 dari 100 itu kan positif. Kan itu dia ya logikanya ya. Makanya sangat kecil sekali. Ya begitulah intinya ya, nggak perlu dieksplorasi dalam-dalam dah di sini. Ngapain panjang di sini? Nah, kalau dia berapa peluang, ini pasti besar. Berapa peluang 13 orang hasil tesnya negatif? Ya ini gede peluangnya. Kan hasil tes negatif itu 98%, kan gitu dia ya. Nah, berarti kan Oh iya. kalau 13 orang hasil tes negatif berarti X-nya adalah 2 yang ditanya kan. Berarti kombinasi 15 2, 0,02 pangkat 2 dikali 0,98 pangkat 13 gitu ya. Di sini diperolehnya ini dia. 0,90 salah. Ini kan peluang positif di sini ya 0,03-nya. Karena yang diminta peluang 13 orang negatif berarti 1 dikurang ini 0,036, dapatlah 0,964. Berarti 96,4% peluangnya dari 15 orang itu 13-nya negatif hasil tesnya. Begitu ya. Oke. Nah, kalau ditanyakan berapa rata-ratanya, nah tadi kita sudah cari rata-ratanya itu N kali P, berarti 15 kali 0,02. Gitu ya, berarti 0,3. Variannya bagaimana? Variannya kan sudah ketemu NP kali Q, berarti 15 kasih 0,02 dikali 0,98. 0,294. Begitu ya? Oke, saya pikir tidak ada masalah, jangan berlarut di situ. Nah, ini yang agak sedikit eksplorasinya lagi. Nah, ada yang disebut dengan binomial negatif atau negatif binomial. Oke, apa itu negatif binomial? Kasusnya seperti ini. Sorry, ada balon meledak. Misalkan X itu menyatakan banyaknya percobaan gagal sebelum sukses ke R. Nah, kalau ada kasus seperti ini, itu seperti ini. Maka total percobaan yang diperlukan adalah X ditambah R. Paham ya? Jadi yang ditanyakan banyaknya percobaan gagal sebelum sukses yang ke R. Berarti kan di situ gagalnya sebanyak X, suksesnya sebanyak R. Makanya jumlah total percobaannya adalah X ditambah R. Gitu ya. Ini ilustrasinya. Misalkan X menyatakan banyaknya gagal sebelum sukses percobaan ketiga misalkan. Nah, ini kan berarti X-nya itu kan ada berapa kemungkinan? Kan sukses sebelum percobaan ketiga. Berarti kalau X-nya 0, berarti menyatakan apa? Kalau X 0, berarti di sini kan tidak pernah ada gagalnya kan? Berarti percobaannya itu dari percobaan pertama, kedua, ketiga, semuanya sukses gitu ya. Maka ini kasusnya. Kalau X-nya 1, artinya percobaan ada 1 gagal gitu ya. Berapa banyak? Berarti banyaknya adalah sekali gagal dari 3 percobaan sukses gitu loh. Nah, berarti kan di sini kemungkinannya apa saja? Gagalnya itu kan bisa di awal, bisa pada percobaan kedua, bisa juga percobaan ketiga ya. Kalau keempat nggak mungkin, kenapa?
kan keempat ini udah dipastiin sukses percobaan ketiganya. Ya kan? Berarti hanya percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Karena keempatnya udah pasti sukses gitu ya. Karena keempat itu masuk ke percobaan ketiganya gitu. Nah, bagaimana kalau dua? Nah, bagaimana kalau dua? Nah, di sini nih, kalau X-nya sama dengan 2, berarti 2 kali gagal dengan sukses percobaan ketiganya. Gitu. Jadi kalau dibuat distribusinya, itu kan berarti sama juga kita mencari, nah ini nyambung ya. Ini kan berarti kita sama aja mencari kombinasi. Perhatikan, ini kan ada 2 ya gagalnya. Berarti kan 2 gagal ini kan posisinya bisa berurutan, bisa random. Tapi yang jelas tidak boleh di paling ujung. Karena yang paling ujung ini harus sukses kan gitu dia. Berarti kan kita mencari apa? Berarti kan ingat kalau gagalnya 2, percobaan suksesnya ketiga berarti 2 tambah 3, 5. Artinya apa? Itu kan berarti kita menyusun kombinasi 2 tambah 3. Dan dikurangi 1. Kenapa kurang 1? Karena yang paling ujung itu udah pasti sukses. Gitu. Ujungnya itu udah pasti sukses, makanya dikurangi 1. Baru yang di bawahnya 2. Gitu ya. Maka di sini ada 6 kemungkinan. Kalau X-nya 3 bagaimana? Nah, kalau X-nya 3 berarti kita menyusun 3 gagal dari 6 percobaan. Tapi yang 6 itu sudah dipastikan yang paling ujung itu adalah sukses. Berarti kan kombinasi 5-3 pada dasarnya. Gitu ya. Dan demikian dan seterusnya. Makanya kombinasi negatif binomial itu bisa dinyatakan dalam bentuk NB ya. Kombinasi X berdistribusi negatif binomial itu adalah NB. Ini dia ya. Gitu ya. Di sini fungsinya adalah kombinasi. Ingat tadi percobaannya sebanyak X ditambah X itu banyaknya percobaan gagal ditambah banyaknya percobaan sukses, dikurangin 1 karena yang paling akhir adalah 2 pastikan sukses. Kombinasi X tambah R kurang 1 dari X gitu ya. P pangkat R dikali 1 kurang P pangkat X gitu dia. X-nya 0 dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Nggak ada masalah di situ ya. Ini contohnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu kalau yang negatif itu. Tadi masih kasus COVID tadi ya. Kan tadi sudah diketahui. Nah, berapa peluang jumlah hasil tes PCR COVID-19 negatif adalah 5. Setelah diketahui hasil tes positif yang kedua. Nah, begitu. Berarti kan ada percobaannya sebanyak 7 kali di situ ya. 7 kali percobaan dan diketahui percobaan yang terakhir yang ke-7 itu adalah positif dan positif yang ke-7 itu adalah positif yang kedua kalinya. Berarti kan dari 6 percobaan sebelumnya ada salah satu yang positif juga, tapi di mana? Nah, itu bebas begitu loh. Nah, begitu dia ya. Oke, sehingga di sini fungsinya kan negatif binomial. Gitu ya. Negatif binomial berarti dia adalah 5 ditambah 2 dikurangi 1 dari 5 gitu ya. Karena kan sini 5 orang tadi ya. Dikali 0,98 pangkat P dikali 0,02 pangkat 5 ya. Sini satu lagi 0,0 pangkat 2-nya. Nah, berarti ini kombinasi 65. Kombinasi 65 itu ya 6 ya. 6 baru 0,98 pangkat 5 0,02 pangkat 2 hasilnya ini 0,002 atau 0,2%. Kecil ya, iya. Oke.
Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Dari distribusi geometri sekarang ya. Negatif binomial tadi. Nah, kalau ada negatif binomial, kemudian untuk R-nya sama dengan 1. Kalau R-nya sama dengan 1, nah, untuk R sama dengan 1, berarti dari fungsi negatif binomial ini, kita tinggal ganti ya. Fx ini sama dengan X tambah R-nya karena 1, 1 kurang 1 berarti 0 ya. Berarti kan kombinasinya jadi X, X gitu ya. P-nya pangkat 1, 1 kurang P pangkat X, kan itu dia. Nah, sedangkan kombinasi X dengan X itu adalah 1. Berarti sini geometrinya menjadi P dikali 1 kurang P pangkat X. Gitu ya. Ini distribusi fungsi geometri. Nah, bagaimana dengan nilai mu-nya di sini, rata-ratanya, kalau fungsinya ini? Kita copy ini ya. Mu-nya berarti kan kita cari ekspektasi dari X ya. Ini kan sigma X sama dengan 1 sampai hingga ya. P 1 kurang P pangkat X. Oh, ini ada X-nya ya. Ini kalau diuraikan berarti menjadi P 1 kurangin P pangkat 1 ya, ditambah 2P pangkat 2, gitu kan? Tambah 3P nah, kita olahkan di bawahnya aja. Ini pangkat 3 ditambahkan 4P 1 kurang P pangkat 4 salah. Ini ada polanya nggak ini? Ini deret bukan ini? Deret apa ini? Deret geometri bukan? Iya kan? Deret geometri bukan ini? Bukan ya?
Bentar ya Bapak Ibu, sebentar. Sorry sebentar. Handchat, tadi distribusi ya. Oke.
Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita tadi mau mencari ekspektasinya ya, atau rata-rata dari distribusi binomial ya. Oke, kita lanjutkan. Ekspektasi E kan fx ya, fx-nya ini P kali 1 kurang P pangkat X. Oh ya, 1 kurang P itu kan bisa juga jadikan Q ya, biar lebih nampak sederhana mungkin bentuknya. Dan X-nya mulai dari 1 sampai tak hingga ya. Itu benar tak hingga gitu. Kasusnya tadi dari negatif binomial. Sedangkan negatif binomial itu, oh iya betul. X-nya ini sebanyak X tambah R plus 1 sih di sini ya. Tapi kalau R-nya 1, oke.
Kalau kita sederhanain begini, coba. PQ ditambah yang 1 X-nya 2 PQ kuadrat, lebih enak mungkin ya, lebih nampak sederhana, tambah 3 PQ pangkat 3 tambah 4 PQ pangkat 4 gitu ya, tambah seterusnya. Ini kalau kita sederhanain bisa dikeluarkan P-nya itu ya. Oh, PQ-nya yang bisa dikeluarin ya. PQ kurung 1 ditambah 2 apa di sini? 2 Q ya. Tambah 3 Q kuadrat. Sorry. Tambah 4 Q. Berarti pangkat 3 tambah seterusnya. Oke. Nah, ini 1 tambah 2 Q tambah 3 Q kuadrat ini bisa nggak disederhanain ini? Ini deret apa ini? Geometri bukan ya? Nggak sama ya. Karena ada komponen 1, 2, 3-nya itu. Kalau nggak ada komponen 1, 2, 3-nya itu, ya geometrinya, deret geometri enggak ya. Itu deret geometri, kenapa nggak jadi geometri ya? Apa ada yang salah di sini? Ini salah rumus fungsinya. Sebentar. Atau kita skip dulu ya, biar lanjut dulu materinya. Nanti kita carikan, nanti saya carikan ya. Biar nggak berlarut sini. Ini contohnya. Contohnya itu misalkan seperti ini. Sebuah perusahaan saat rokok. Diketahui 100 produksi, dari 100 produksi terdapat 1 produk yang rusak. Nah, jadi ciri khas geometri itu ada 1 yang rusak gitu ya. Jadi tadi kan R sama dengan 1 ya. Gagalnya itu dia ya. Jadi R-nya itu. Nah, dilakukan pengujian terhadap produk yang dihasilkan pabrik gitu ya. Dilakukan pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh pabrik. Berapa peluang pada pemeriksaan yang kelima diperoleh produk rusak untuk pertama kali. Nah, informasi yang pertama ini adalah menyatakan peluang. Nah, kalau kejadiannya ini eksperimennya. Jadi dilakukan pengujian produk dan kemudian pertanyaannya adalah berapa peluang pada pemeriksaan kelima diperoleh produk rusak untuk yang pertama kali. Ya, rusak yang pertama kalinya. Peluang rusaknya tadi kan dari 101 yang rusak ya. Maka di sini peluang rusaknya 0,01 begitu ya. Nah, sedangkan untuk yang rusak pertama kali dari produk kelima ya, dari pemeriksaan kelima ya. Berarti X-nya kan 4 di sini. Karena X itu menyatakan kok jadi 4? Nah, ini tadi rumusnya tadi berarti salah. Ada yang bisa? Ya, di sini tadi maksud saya di sini tadi di definisinya geometri tadi loh. Nah. Oh, I see. Berarti kan ingat X-nya itu kan
R itu kan kejadian yang rusaknya ya, berarti X-nya kan percobaannya sebanyak 4 kali yang berhasil kan. Ingat, berarti geometri itu adalah percobaan yang nggak rusaknya yang dihitung. Negatif, oh ya, sorry, putar-putar kita logikanya. Negatif binomial ya, dia kan berasal dari negatif binomial ya. Nah, berarti X-nya itu kan menyatakan yang percobaannya yang tidak rusak tadi dengan peluangnya 0,01. Maka di sini 0,01 dikali 1 dikurang 0,01 pangkat 4 begitu ya. Dapatlah 0,0096. Jadi peluang pertama kali rusak pada percobaan kelima adalah 0,0096. Ya. Oke, betul. Karena ini negatif binomial. Jadi kita fokusnya ke negatifnya, kebalikannya begitu ya. Karena yang ditanyakan rusak berarti X-nya adalah 4 kan, rusak yang kelima berarti 1, 2, 3, 4 kan nggak rusak begitu. Berarti kan yang nggak rusak kan berarti 99% ya. 99 pangkat 4 dikali yang rusak sekali kan gitu dia ya. Sederhananya begitu sih. Oke. Kita lanjut ke sini multinomial distribusi. Nah, multinomial distribusi ini satu percobaan yang menghasilkan outcome yang mungkin. Jadi ada beberapa kali luaran yang mungkin begitu ya. Misalkan luarannya disimbolkan dengan E1 sampai EK dengan peluangnya. Jadi setiap kejadian atau outcome-nya itu memiliki peluang yang berbeda-beda. Nah, karena di sini multi ya, jadi X1 sampai SK itu kan peubah acak dengan kejadiannya E1 sampai SK dan dilakukan sebanyak N kali percobaan yang dilakukan secara independen. Berarti antara X1 dengan X2 itu tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, maka distribusinya menjadi distribusi multinomial. Simbolnya seperti ini, lumayan panjang, tapi ini sederhana ya sebenarnya. Jadi ini kombinasi, kalau di SMA itu biasanya disebut dengan kombinasi yang berulang itu ya. Kombinasi berulang ya. Permutasi berulang atau kombinasi berulang? Lupa saya. Nah, dengan syarat di sini, nah ini dia. Jadi kombinasi N, X1, X2 sampai XK itu ini. N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial, dikalikan seterusnya sampai XK faktorial. Ini definisi dari kombinasinya ini. Sedangkan jumlah, karena percobaannya sebanyak N, X ini jumlahnya juga harus total sama dengan N, gitu ya. X1, X2 sampai XK-nya itu harus sama dengan N. Dan total peluangnya ini, P-nya itu kan peluang, maka peluangnya itu harus sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ya. Ini distribusinya. Nah, ini contohnya, misalkan suatu bandara memiliki 3 landasan pacu untuk kedatangan dan keberangkatan pesawat terbang. Nah, diketahui distribusi peluang setiap landasan pacu adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada 3 landasan pacu untuk kedatangan dan keberangkatan. Dan distribusi peluangnya diketahui sebagai berikut, gitu ya. Landasan pacu 1 itu 2/9, landasan pacu 2 1/6, dan landasan pacu 3 11/18. Nah, sekarang ada 10 pesawat datang gitu ya, secara random dengan distribusi landasan pacu sebagai berikut, gitu ya. 10 pesawat ini yang oke. Terus pertanyaannya, berapa peluang 10 pesawat tadi itu masuk ke landasan pacu satunya itu 3 pesawat, landasan pacu 2-nya 2 pesawat, dan masuk ke landasan 3-nya adalah 5 pesawat dari 10 pesawat yang landing lah gitu istilahnya ya. Nah, ini untuk sederhananya. Oke, N-nya berarti kan total 10 pesawat ya. Diketahui tadi XI pesawat via landasan pacu 1, artinya pesawat yang datang melalui landasan pacu 1 gitu ya, yaitu 3. Yang pertanyaan tadi XI-nya kan sama dengan 3 pertanyaannya. Pesawat yang melalui landasan pacu 2 itu X2-nya adalah 2 ya, dan pesawat yang melalui landasan pacu 3 itu sama dengan X3.
Dan peluang masing-masingnya tadi sudah diketahui ini. Ini kecil sekali nih, gimana nih? Nah, berarti X1, 2, dan 3 ini mengikuti distribusi multinomial. Multinomialnya N-nya ini 10 ya. 10, 2/9, 1/6, dan 11/18. Nah, berarti kan 10, 325 dikali 2/9 pangkat X1-nya dikali 1/6 pangkat X2-nya dikali 11/18 pangkat X3-nya gitu ya. Nah, sorry. Agaknya ini ya. Di enter aja di sini. Nah, sehingga kita dapati F325 kan ini ya, peluang landasan pacu itu nilainya 3 pesawat, 2 pesawat, 5 pesawat, itu ini. Ini kan 10 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, sama 5 faktorial gitu ya. Dikalikan dengan peluang masing-masing dipangkatin. Gitu aja ya. Nah, ini kan disederhanain jadi 6, 2, 5 faktorialnya mungkin sudah habis dengan 10 faktorial di sini ya. Ya kan, 10, 9, 8, 6-nya habis, 2-nya tinggal 4 mungkin, 7 kali berapa itu. Oke, maka diperolehlah ini. Oh, ini dia cuma dikaliin aja ya. 2/9, 1/6, sama 11/18. Enggak dihitung dia ya. Belum dihitung ini Bapak Ibu. Mana ini dia ngitungnya nih? Saya kok juga lupa. Oke, ini kan 9 pangkat 3 ya. Kenapa ini 10-nya habis di atas ini? Oh, dibagi dengan 6 di sini nampaknya ini. 18 itu kan 2. Oh, ini 3 ya. Nah, ini 3-nya kemana? 2 kali 3, 2 pangkat 3. Oh, ini 2 pangkat 2 di sini habis. Oke. 2 pangkat 2 habis. Ini 9 kali 2, 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 3. Habis, maka sisanya di bawah tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya dengan 10, 5. Oke, pas. Ini 9 pangkat 5 dengan 9 pangkat 3. Oh iya, oke, 9 pangkat 8. Oke, 3 pangkat 2-nya dengan 9 habis. Jadi 5, 7, 11. Sip. Berapa ini jadinya? Kok susah kali ngitungnya. 11 kuadrat. Kok jadi E? Oh, tadi. Kali 5 kali 7. Empat, 2, 3, 5 ya. Dibagi berapa itu? 9 pangkat 8, banyak juga. Kali 2. Kecil ya.
Berapa tadi angkanya? 4, 4,9. Kali 10 pangkat minus 5. Oke. Ya Bapak Ibu. Kemudian ada ini yang tentang ini tadi yang multinomial ya, distribusi multinomial. Kemudian ada hipergeometri. Hipergeometri itu ini sering sih kita bahas ya. Kalau hipergeometri itu jadi X itu menyatakan banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran N dipilih dari N item dengan sukses dan N kurang K kegagalan gitu ya. Ini sering kita buat ya kemarin yang kombinasi gitu ya. Kombinasi KX dikali kombinasi N dikurangi K, N kurangi X gitu ya. Sisanya di sini ya dibagi dengan kombinasi NN begitu. Ini sering kita bahas di contoh-contoh sebelumnya. Sebanyak 40 komponen maksudnya dianggap tidak dapat diterima jika mengandung 3 atau lebih cacat gitu ya. Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan memilih 5 komponen secara acak dan menolak produk jika ditemukan kerusakan. Berapa peluang bahwa tepat 1 cacat ditemukan dalam sampel jika terdapat 3 cacat di seluruh produknya? Berarti kan total komponennya ada 40, ya kan? Kemudian yang dipilih ada 5, kan itu dia. Nah, kemudian di dalam sampelnya terdapat 3 cacat, berarti kan K-nya sama dengan 3. Kemudian ditanyakan tepat 1, berarti X-nya kan sama dengan 1 di sini. Ya, berarti kombinasi 31. Nah, 31 berarti kan 3 cacat, berarti dari 40 kan tinggal 30 ya. 30. Tinggal 37 yang tidak cacat. Kombinasi 37 per 5 dikurangi X. X-nya ini adalah pertanyaan tadi, kan itu dia. Kalau dia tepat 1 berarti X-nya kan selisihnya. Kan itu dia. Dari 5 berarti 1 cacat, berarti kan 4 kan tidak cacat, gitu ya. Ini hal yang biasa, sering kita bahas. Berarti inilah dia. Berarti kalau ditanyakan berapa peluangnya, berarti ini dia. Kombinasi 31 dikali kombinasi 374 dibagi dengan nilai keseluruhan, karena yang dipilih kan 5 ya, dari 40, berarti kombinasi 45, begitu. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tadi ya ada PR dari saya tadi, PR saya tadi ya, saya tadi masih ada tanggungan tadi ya. Penasaran juga sebenarnya. Kenapa di geometri itu nggak ada? Belum ketemu tadi ya yang geometri tadi ya. Nanti kita carikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak. Ya. Ya Pak Taripal. Yang apa itu tadi nggak 11 pangkat 5 itu ya Pak, yang sebelum ini Pak. Oke. Yang ini ya. Lagi. Ini. Ya Pak, ini. 5 kali 7. Iya betul. Ini 11 pangkat 2 ya. 11 pangkat 5 ya.
Iya, Pak. Berarti bukan ini dong, Iya, Pak. kurang gede. 11 pangkat 5 mah tinggi. 45 kali 35 itu ya. Oke. Udah nggak usah dihitung kali ya. Cukup begini aja kan. Yang jelas itu Iya, kan Pak, udah bisa nanti. Ya. ini kan pembaginya mana itu lebih besar pembaginya itu di atas ini. Yang kita harus pastiin karena ini kan nilai peluang ya. Nilai peluang itu kan harus di bawah 1 gitu. Jangan dipastikan dia lebih, jangan sampai di atas 1. Ini kan hanya menyederhanakan bentuk ini ya. Ini ya betul. 11-nya ini kan tetap nggak berubah. 6-nya kan 2 kali 3. 3 kuadratnya dengan 9 ini kan habis gitu ya. Ya kan? Kemudian Iya, 2 Pak. pangkat 2-nya mungkin juga bisa habis dengan 4 di sini, 2 pangkat 2-nya kan. Kan itu dia ya. Pak. Kemudian di sini ada 2 pangkat 3, tapi 2 pangkat 3 di sini, kan di sini ada 2 pangkat 5 ya. Oh, ini salah juga ini. Ini kan 9 kali 2 ya, 18 itu. 9 kali 2, 2 pangkat 5. Dengan 2 pangkat 3 di sini, harusnya masih ada 2 pangkat 2 ya kan Pak? Iya enggak? Enggak, Pak. Tapi udah pas itu Pak, saya lihat sih Pak. Nanti karena di 10 itu kita Oh, sederhanakan. sorry 10 ya. Ya, dari 10-nya Pak. Oh ya, 2 kali 5 ya, pangkat Pak. 2, terus sama 10-nya kan jadi 2 ya. Iya, Pak. Bagi makan Iya, Pak. sini tinggal Udah pas 5. itu, Pak. Oke, Pak. Ya, ini 5-nya kan dari 10 kali 2 ini ya. 5 kali 2-nya ya. 2-nya membagi dengan yang ini. Oke, ini udah pas. Tapi saya pikir ini angkanya lebih besar yang di bawah di sini sih. 9 pangkat 8 masalahnya nih. Ya, 9 pangkat 5 berapa sih? 11 pangkat 5. Aduh, nggak pernah ngitung sampai segitu pula itu. 11 pangkat 5. 161. 161.000. Iya. 51. Kali 35. 5.600. Oh, masih iya. Lebih kecil. Kalau tadi yang di bawah itu kan 32 jutaan begitu ya. Kalau tidak salah. 9 pangkat 8 itu kali 2 itu lebih besar lagi. Ya, 43 juta malahan. Oke, berarti dia memang bilangan pecahan ya. Maksudnya dia bilangan di bawah 0, di bawah 1 gitu. Yang pastikan itu sampai lebih dari 1. Oke, Pak, tadi Pak, terima kasih. Ada satu lagi materi kita yang kontinu ya Bapak Ibu, nanti mungkin minggu depan lah kita bahas yang fungsi peluang kontinunya, distribusi peluang kontinu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, ini materinya sudah saya share ya Pak tadi Pak ya? Belum ya? Ini materi belum ada ya? Oke, baik, nanti saya share di grup. Kemudian mungkin nanti ada latihan soalnya Bapak Ibu, nanti silakan dikerjakan. Nanti saya share. Kalau tidak ada pertanyaan, ntar saya share dulu. Baik, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Diskusi yang lain boleh? Saya mau copy dulu ini. Saya save as dulu ke statement PDF kali ya. Oke. Soalnya saya save di grup aja ya. Kemudian ada, oh iya ada satu lagi tugas. Bapak Ibu.
Oke, kalau memang tidak ada, ini ada tugas ya Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu sebentar. Mana belum kebuka. Ini nggak banyak, soalnya nanti dikerjakan. Ini sudah saya kasih petunjuknya di sini kan distribusi binomial. Ini kasusnya, kemudian ini beberapa pertanyaannya, begitu ya. Kan sudah tahu ya distribusi binomial seperti apa. Jadi ini kasusnya, kemudian X-nya menyatakan apa, kemudian tentukan distribusi fungsi peluang dari X seperti apa. Terus ada beberapa pertanyaannya begitu. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah diberikan tadi ya. Kemudian ini kasus untuk negatif binomial, kan itu dia. Y berdistribusi negatif binomial, tentukan fungsinya seperti apa, rata-ratanya kemana, kan itu dia. Kemudian ini geometri kasusnya, dan seterusnya. Nah, ini distribusi multinomial. Itu contohnya tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada ya. Sudah ada gambaran tadi. Silakan. Ini saya share dulu sebentar. Belum di-share juga ini di grup. Oke, ini di situ sudah saya share tugasnya ya Bapak Ibu di grup sama materinya. Kemudian Bapak Ibu tahu GeoGebra enggak? Ada yang sedang install GeoGebra? Halo, sudah ada aplikasi GeoGebra di laptopnya belum? Belum, Pak. Kalau saya GeoGebra klasik 5 bisa, Pak? Mbak. Versi berapa aja boleh sih sebenarnya. Yang penting dia itu ada menu statistiknya enggak, itu yang penting. Jadi ada menu statistiknya. Nah, ini punya saya menu yang berapa? Ini saya lupa ini, lagi loading. Punya saya pun GeoGebra klasik di sini. Ya bisa Bapak Ibu nanti download di internet ya, karena GeoGebra itu kan gratis ya. GeoGebra. GeoGebra. Ada banyak. Nah, silakan nanti masuk ke sini ya, di download aja. Di sini kan ada mana tempat downloadnya ya. Ini websitenya. Saya juga bergabung di sini sih, di grup mereka sini. Nah, kalau di GeoGebra ini nanti itu ada ini Bapak Ibu. Nah, ini probability, ada menu probability nih. Ya. Jadi selain grafik, geometri, 3D, kemudian CAS, ada spreadsheet, ada probability. Nah, di probability nanti ini biasanya. Nah, di sini nih kita banyak akan mengeksplorasi di sini. Nah, ini ada berbagai macam distribusi. Cuman, nah di sini ada binomial Bapak Ibu. Ada binomial, seperti ini dia distribusinya ya. Ada Pascal, hipergeometri, gitu ya. Ada distribusi Poisson, kan itu dia. Ada distribusi Pascal. Ini kalau yang discrete. Kalau yang continue ada di sini. Ini normal, distribusi normal. Ini bisa digeser-geser Bapak Ibu, menariknya di situ. Interaktif di sini. Ada studency, ada eksponensial. Banyak sekali. Cuman nanti kita nggak akan explore semua ini. Mungkin akan kita yang sering pakai nanti itu adalah distribusi normal, gitu ya, eksponensial. Ini kita coba nanti jelasin. Nah, ini distribusi eksponensial. Ini bisa diganti-ganti variabelnya, parameternya.
distribusi gamma dan sebagainya ya. Ini bisa dicari. Nah, ini nilai peluang juga Bapak Ibu. Kalau cari peluang nanti di sini enak. Gitu. Dengan ini kalau dulu kan kalau ada yang dulu skripsinya pakai statistik ya, kan harus pakai tabel. Ya kan harus ada tabelnya. Nah, sekarang nggak perlu pakai tabel, bisa cari dari sini Bapak Ibu. Tabel F kan dulu harus ada tabel F-nya, ada tabel UJT-nya. Nah, ini bisa diedit sendiri semua sendiri. Jadi nggak perlu pakai tabel. Mencari nilai-nilai tabel itu sudah ada di sini gitu. Ya. Kita nggak perlu lagi pakai tabel, cukup dengan ini. Nah, nanti ini juga akan banyak kita pakai nanti ketika Bapak Ibu masuk di statistika pendidikan di semester 2 kalau tidak salah. Lanjutan dari ini, Statmat ini kan kita lebih mengkaji dari sisi matematika murninya ya kajiannya. Nah, kalau nanti statistika pendidikan itu implementasinya kayak mana sih uji T, uji F, uji yang lain-lainnya itu nanti kita pelajari di sini. Kita gunakan SPSS dan juga nanti gunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ya ini boleh dipersiapkan, siapa tahu minggu depan nanti bisa kita gunakan untuk eksplorasi. Ya. Yang penting ada tabel distribusi probability-nya ya. Ini tadi kan tabel probability-nya. Nah, kalau diklik di menu sini itu ada Bapak Ibu, silahkan di sini ada, kita mau kemananya ada gitu ya. Nah, di sini kalau mau yang grafik biasa kan kembali ke sini. Ini yang biasa standar kita pakai kan yang di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti akan coba eksplorasi yang di apa namanya? Kita akan coba eksplorasi yang di tempat lainnya, apa di tempat yang lain. Oke, itu dulu mungkin kurang lebihnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada pertanyaan? Ya, boleh. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup kita sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu. Nanti sore kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah metodologi penelitian. Oh iya, saya ada janji mau nge-share disertasi ya. Ada disertasi, nanti saya cari lagi. Nanti kita diskusikan disertasinya. Oke. Sama nanti mungkin apa kemarin minggu lalu lupa saya itu diskusi kita tentang grounded teori ya dengan metopol ya, tentang metodologi penelitian ya. Nanti kita bahas ya tentang metodologi penelitian, langsung eksplor dari tesis-tesis yang sudah ada yang mengeksplorasi repositori UPI belum untuk disertasi sama tesisnya? Sudah ada? Ada yang mengeksplorasi repositori UPI? Sudah, Pak. Nah. Ada, sudah. Bu Putri ya? Sudah, Pak. Ya, nemu disertasi ya, atau Pak. tesisnya? Nemu, Pak. Tesisnya, Pak. Tesis ya kemarin ya, boleh. Iya. Hampir sama sih. Judul-judulnya menarik di sana ya. Nanti kita eksplorasi lagi, kita presentasikan. Nanti kita pelajari bagaimana dia membuat latar belakang, kemudian membuat teori. Kajian teori biasanya nggak ada, tapi nanti kan kita bisa lihat dari daftar isinya ya. Apa sih yang harus kita sajikan di kajian teori itu begitu. Kemudian di bab 3-nya, kalau bab 3 biasanya ada di repositori itu. Ya kan? Kadang-kadang rezeki juga dapat lengkap semuanya. Rezeki ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Kalau pas rezeki, ada yang dapat lengkap semua enggak sampai bab 5? Sekarang ya. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini dulu ya.
kita akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugasnya dikerjain ya minggu depan, dikumpulkan minggu depan, nanti kita buat linknya untuk ngumpulin tugas. Baik, Pak. Oke, baik, kita live dulu ya Vicon kita siang hari ini. Terima kasih semuanya.